Assalamualaikum semuanya. Saya Intan Mutia Sabrina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks atau dua buah matriks bisa dikatakan sama apabila matriks A dan B itu terdapat ordo sama dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Adapun syarat dua buah matriks dinyatakan sama, yaitu meliputi yang pertama memiliki ordo yang sama, yang kedua memiliki persamaan pada komponen yang seletak. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui matriks P 6, 10, 9, 3 dan Q 6 akar 100 akar 81, 3. Apakah matriks P dan Q adalah matriks yang sama? Nah, kita bisa menjawabnya dengan pertama kita lihat baris pertama pada matriks P yaitu 6. Apakah sama dengan baris pertama pada matriks Q yaitu 6 juga? Nah, berarti mereka memiliki letak dan juga nilai yang sama. Nah, yang kedua kita bisa lihat di situ kolom kedua pada baris pertama pada matriks P yaitu 10 dan kolom kedua pada baris pertama matriks Q adalah akar 100. Nah, karena akar 100 itu sama dengan 10, berarti nilainya di pada kolom kedua baris pertama itu 10 pada matriks P dan pada matriks Q kolom kedua baris pertama juga 10. Nah, berarti mereka memiliki nilai yang sama dan juga letaknya sama. Nah, begitu juga pada baris kedua dan kolom pertama dan juga kolom kedua pada P dan Q. Karena elemen yang letaknya sama bernilai sama juga, maka matriks P dan Q tersebut bisa dikatakan sama. Selanjutnya, operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks tersebut ada 4, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks. Jika A dan B dua buah matriks berordo sama, maka jumlah matriks A dan B ditulis A tambah B adalah sebuah matriks baru C yang diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen B yang seletak. Pada penjumlahan berlaku sifat-sifat tersebut. Ada 4 sifat yaitu komutatif bila A tambah B sama dengan B tambah A, asosiatif A tambah B ditambah C sama dengan A tambah kali B tambah C. Sifat lawan A tambah kali min A sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah identitas penjumlahan A tambah 0 sama dengan A. Masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A yaitu 2, 3, 4, 5, B 0, 1, 4, 7. Berapakah matriks A tambah B? Kita masukkan saja nilai dari A dan B. Kita tambahkan. Nah, 2 ditambah 0, 3 ditambah 1. Nah, itu kolom pertama kita tambahkan dengan kolom pertama. Dan kolom kedua kita tambahkan juga dengan kolom kedua. 2 ditambah 0 adalah 2, 3 ditambah 1 adalah 4. Baris kedua kolom pertama yaitu 4 ditambah dengan baris kedua kolom pertama juga pada matriks B yaitu 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, begitu juga seterusnya, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka matriks A tambah B menghasilkan matriks 2, 4, 8, 12. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks A dengan matriks B adalah suatu matriks yang elemen-elemennya diperoleh dengan cara mengurangkan elemen matriks A dengan elemen matriks B yang bersesuaian atau seletak, atau dapat pula diartikan sebagai menjumlahkan matriks A dengan lawan negatif dari B. Itu dituliskan A dikurang B sama dengan A tambah kali min B. Nah, seperti halnya pada penjumlahan dua buah matriks, pengurangan dua buah matriks pun terdefinisi apabila ordo kedua matriks tersebut sama. Nah, kita masuk ke contoh. Pada matriks A diketahui 3, 1, 4, 3. Pada matriks B 1, 0, 2, 3. Maka A kurang B adalah kita masukkan nilai dari matriks A dan juga nilai
matriks B kita kurangkan. Nah, caranya sama seperti tadi. Kolom pertama kita kurangkan dengan kolom pertama juga, yaitu 3 dikurang 1 itu 3, 1 dikurang 0 itu 1, 4 dikurang 2 itu 2, dan 3 dikurang 3 adalah 0. Kalian matriks dengan skalar. Nah, jika K adalah suatu bilangan skalar dan A atau IH, maka matriks KA, KIJ, yaitu suatu matriks K, A yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Misalnya, matriks C sama dengan skalar pada matriks A sama dengan matriks A skalar, dan CIJ sama dengan KAIJ. Pada perkalian matriks dengan skalar berlaku hukum distributif di mana K A tambah B sama dengan KA tambah KB. Nah, contohnya kita ketahui di sini matriks A yaitu 3, 1, 4, 3. Nah, berarti 2 dikali A sama dengan 2. A-nya kita masukkan nilai matriksnya yaitu 3, 1, 4, 3. Kita kalikan 2, kita kalikan dengan baris pertama pada kolom pertama, yaitu 2 dikali 3. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 1. 2 dikali baris pertama pada kolom kedua, 2 dikali 1. Selanjutnya gitu juga, 2 dikali 4, 2 dikali 3. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 2, 6. Sehingga dapatlah nilai matriks 2A sama dengan 6, 8, 2, 6. Selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada 8. Yang pertama, perkalian matriks dengan matriks umumnya tidak komutatif. Yang kedua, yaitu memiliki atau memenuhi syarat perkalian. Yang ketiga, jika matriks A berukuran M kali P, maka ada beberapa hukum perkalian matriks. Yang pertama ada hukum distributif. Jika A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang kedua, hukum asosiatif. A, B kali C sama dengan A kali B dikali C. 6 tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A. Yang ketujuh, jika A kali B sama dengan 0, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu 3 kemungkinan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, A sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Yang kedelapan, bila A kali B maka sama dengan A kali C. Tetapi dia belum tentu B kurang C. Nah, ada contoh di sini diketahui matriks A yaitu 2, 3, 4, 5 dan B 1, 3, 2, 2, 1, 2, maka A dikali B kita masukkan nilai dari matriks A dikali dengan nilai matriks B. Nah, cara penjumlahannya sama seperti sebelumnya, yaitu baris pertama dikali dengan kolom pertama. 2 dikali 1 adalah 2, ditambah dengan 3 dikali 2 adalah 6. Untuk baris pertama pada kolom pertama. Nah, kita ingin mencari kolom kedua, maka kita mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua. 2 dikali 3 adalah 6, ditambah dengan 3 dikali 1 adalah 3. Nah, yang kedua, baris kedua yaitu sama, yaitu 4 dikali 3 adalah 12, 5 dikali 1 adalah 5. Nah, ini salah ya teman-teman, seharusnya adalah 12 ditambah 5. Nah, begitupun seterusnya sehingga mendapatkan hasil matriks 8, 9, 10, 14, 18, dan juga 18. Transpose matriks. Transpose matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom. Nah, kita harus bisa membedakan yang mana baris dan yang mana kolom. Nah, matriks mula-mula atau sebaliknya. Transpose matriks A dinotasikan dengan A pangkat T atau A pangkat T kecil. Nah, kita lihat ini, transpose matriks. Nah, A diketahui yaitu kolom pertama adalah 35, kita ubah, kita transpose menjadi baris pertama, yaitu kolom kita ubah jadi baris atau baris jadi kolom. Nah, di sini
Itu yang mau kita ubah adalah kolom menjadi baris. Kolom pertama kan 3,35. Kita ubah menjadi baris pertama, yaitu 3, 5. Kolom kedua min 1, 2. Kita transpose, kita ubah menjadi baris kedua, yaitu min 1, 2. Nah, begitu seterusnya. Yang B juga, kolom pertama kita ketahui 2, 3, kita ubah menjadi baris pertama, yaitu 2, 3. Kolom kedua 1, 4, kita ubah menjadi baris kedua. Kolom ketiga kita ubah menjadi baris ketiga, sehingga didapatlah B transpose, yaitu 2, 3, 1, 4, min 5, 2. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui transpose matriks A pangkat T sama dengan 2, 3, 5, 4, 6, 8. Nah, ini kan 2 kolom. Kita ubah menjadi baris. Maka matriks A adalah, jawabannya adalah, pada kolom pertama kita ubah menjadi baris, yaitu 2, 5, 6. Kolom kedua 3, 4, 8 kita ubah menjadi baris kedua, yaitu 3, 4, 8 ke samping. Nah, jawabannya berarti yang benar adalah B. Baiklah teman-teman, semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai sini saja pembahasan kita tentang matriks. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.